459. Dulu kita mempunyai ngasih opini itu dari harga berapa ya, Pin? 600. 600 ya. Jadi kalau dulu ini Udah 2 kali lipat lebih. iya gitu. Tiga. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Alvin dan Deddy Show. Halo. Ada kabar baik ya, Ded? Iya, tapi telat kita ngomongnya. Gak Karena apa-apa ya, lumayan. ya, Kita koreksi. bahas aja, kita bahas aja. Oke. Jadi kemarin itu Ethereum berhasil mencapai all time high ya. Ya, Ethereum seperti prediksi channel ini beberapa minggu yang lalu bahwa ETH bulan Januari prediksi kita itu bakal all time high dan terbukti ya. Sekitar 3 hari yang lalu si ETH itu mencapai 1471 di Binance kalau nggak salah. Kita lihat di beberapa marketnya. Ya. Gua share dulu. Ya. Share. CoinGecko. CoinGecko ETH ada lumayan dalam nih koreksinya nih. Ini nih si ETH nih. Di sini nih. Bukan di sini ya. Sorry. 7 hari yang lalu. Nah, di sini. Ya. Di tanggal 25. Ya, 2 hari 3 hari yang lalu lah. Di 14,59 ya. Rata-ratanya 1459. Dulu kita mempunyai ngasih opini itu dari harga berapa ya, Pin? 600. 600 ya. Jadi kalau dulu ini Udah 2 kali lipat lebih. iya, gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang beli waktu kita kemarin kasih saran, boleh coba di komen ya di bawah nanti. Ya, ya opini lah. Kalau saran kan inilah terlalu inilah. Tapi menurut gua si Ethereum itu ada ini rejection mungkin ya si ya kalau bicara market kripto kan selain lihat si cryptocurrency-nya itu sendiri tapi kita akan selalu ngecek si Bitcoin-nya gitu ya. Kebetulan si Bitcoin-nya juga koreksi lagi si Ya. Ethereum-nya jadi dia ada rejection gitu. Tapi biasanya begitu. Kemarin juga Bitcoin kan sebelum menginjakkan di 20.000, dia sempat 20.000, all time high rejection gitu. Enggak langsung. Biasanya beberapa kali, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali baru keluar dari zona si all time high gitu. Jadi menurut gue sih bakal beberapa kali rejection. Tapi bakal lewat menurut gue. Bakal stabil entar di atas 1440 ke atas menurut gua ya. Sesuai opini gua dari video dari awal bahwa sekarang tuh alt season sih. Si Bitcoin walaupun ini kelihatan koreksi dalam ya dari 41.000 tapi menurut gua secara historis juga setelah all time high emang pengennya si analis itu si Bitcoin 30% sih turunnya gitu. Sekarang udah berapa nih? Udah tercapai dong 30%. Udah, justru itu menurut gua. Justru secara historical data di si Bitcoin setelah mencapai titik all time high gitu, yang tertinggi bukan tertinggi lah, ada beberapa yang tertinggi lah kayak sekarang kan misalnya 41.000 gitu ya si Bitcoin itu all time high-nya 42.000. Nah ada koreksi 30% kalau yang satu sebelum dia lanjut lebih jauh gitu. Tapi menurut gua sekarang sih udah sideways kayaknya sih. Gua sih opini gua nggak yakin ini bakal terkoreksi sampai 20.000 gitu. Gua nggak yakin opini gua ya. Pasti bakal berkisar menurut gua bakal berkisar dari 30 ribuan sampai 40 ribuan gitu. Nah biasanya kalau Bitcoin sideways, nah altcoin alt season gitu. Dan terbukti kan kemarin percobaan pertama itu si Ethereum broke all time high dan itu kripto blue chip pertama yang broke all time high gitu. Masih banyak kayak XRP
karena dia kena kasus ya, dia belum all time high, jauh sekali dari all time high. Si Cardano masih belum all time high, Litecoin masih belum all time high, gitu. Jadi menurut gua tetap konsisten bahwa sekarang itu alt season sih menurut gua. Dengan sekarang nambah satu indikator lagi gitu, ada satu altcoin yang blue chip broke all time high, yaitu Ethereum. Gitu. Berarti kalau mau beli masih bisa ya sebenarnya sekarang? Ya, soalnya kalau opini di internet sih sekitar ini sih prediksinya itu ada yang bilang 10.000, tapi kalau opini gue pribadi, gue masih hold si ETH ini. Gue punya portofolio Ethereum, gue masih hold, gue nggak akan lepas sebelum ini 4.000-an lah, 3.000, 4.000-an gitu. Jadi itu tuh sekitar market cap-nya 500 billion dolar gitu. Dulu juga begitu sih, Bitcoin itu 400 ya lupa gua. Ya 400-300 billion dolar sih, ETH udah mau 200 gitu. Minimal setengahnya lah gitu. Jadi kalau si Bitcoin-nya ntar 1 triliun, si ETH 500 lah. Ya kalau dia 500 itu ya sekitar 4.000-an menurut gua sih. Gua pribadi target price-nya 4.000 gua. 4.000-an lah. Tahun ini gua. Soalnya kan si bull market itu puncaknya 1,5 tahun setelah Bitcoin halving. Bitcoin halving itu kan tahun lalu, sekitar Mei Juni gitu. Oke. Itu alt season berarti ya? Ya, opini gua sekarang alt season lah gitu. Nah, setelah banyak yang Ethereum, misalnya banyak yang altcoin yang blue chip all time high gitu. Kayak Bitcoin kan all time high-nya dulunya 20.000, terus sampai 21.000 gitu ya. 41.000, bahkan 42.000, kan hampir 2 kali lipat. Nah, yang si altcoin biasanya mungkin 2 kali lipat atau 4 kali lipat all time high sebelumnya biasanya gitu. Misalnya kayak Ethereum kan ATH 2017 1.440. Nah, ya kemungkinan prediksi gue ya itu 4.000, 5.000, 6.000 gitu, yang bakal dia stop gitu, baru ntar ganti si Bitcoin lagi gitu. Si Cardano misalnya $3, si XRP $15 misalkan ya. Nah itu baru gue pindahin lagi ke BTC, itu strategi gue gitu. Setelah BTC 100k dan menurut gue secara market cap masih mungkin itu. Kalau si Bitcoin 100k itu masih di bawah market cap emas ya. Market emas tuh kalau nggak salah 9 triliun lah kalau nggak salah. Iya. Gitu. Jadi berarti kalau kita beli sekarang ini masih bisa 2 kali lipat harusnya ya? Bitcoin kalau gua pribadi iya sih, Bitcoin iya, Ethereum iya. Enggak, Ethereum. Oh iya dong, iya. Gua optimis sih. Kalau dua kali mah cuma optimis banget gua. Oke. Ini gua ya, itu kenyataan pasar yang nggak tahu lah. Kalau XRP ada update-nya, Dit? SRP sih itu kalau saya sentimennya tetap sih dia tuh bakal settlement. Kalau teman-teman lupa gimana itu, carinya gini aja, XRP. Nah ini SEC lawsuit update, lihat aja gitu. Kalau dia terjadi settlement gitu, terjadi settlement atau didenda gitu, nah itu kayaknya bakal ini kayak gini nih, Ripple try to settle with SEC. Nah ini tuh bullish buat si XRP-nya gitu. Kalau kita beli setelah settle gimana, Dit? Ya telat menurut gua sih. Ya tapi lebih aman menurut gua. Gak masalah sih. Kan setelah settle juga pasti perlu waktu buat ke ATH kan? Perlu sih. Cuman kan biasanya market itu kan kalau sudah terjadi itu udah telat biasanya, tapi masih menguntungkan sih menurut gua. Gitu. Nggak masalah kalau resikonya lebih rendah menurut gua. Kalau XRP udah settle biasanya harganya udah naik biasanya gitu, tapi belum ATH kan menurut gua sih. Gak akan ATH menurut gua. Gak akan ATH lagi, dia perlu waktu gitu. Tapi alangkah baiknya kalau sebelum keluar berita bahwa si SEC itu cuman sekedar didenda, terus settlement,
Nah itu lu X-nya lebih gede lagi itu pengalinya untungnya gitu. Jadi kalau yang teman-teman punya jiwa toleransi tinggi terhadap risk ya masuk sekarang. Kalau enggak ya tunggu dulu si apa update-nya dulu gitu. Itu Sekarang update-nya. lagi murah-murahnya sebenarnya ya. Iya, dia ke all time high itu sekitar 25 kali. Bayangin tuh. Ke all time high yang dulu 25 kali. Bayangin dan pasti all time high yang baru kan biasanya ya misalnya yang dulu $5 gitu. Ya $15 juga masih masuk akal atau. Dulu Iya. 3,4. 3,4 lah. Di Nah, kita tuh 75.000 kalau nggak salah di market Indonesia tuh. 25 kali makanya ini menggiurkan sih menurut gua si XRP ini. tapi high risk ya. High risk gitu. Kalau mau nggak mau high risk tunggu dulu update-nya, pastiin dulu beritanya si XRP-nya itu cuman di settle aja gitu, di settlement atau didenda aja sama SEC gitu. Oke. Kayaknya Alpin nih mau masuk nih. Ya, lagi ya gitu lagi aja cari ya. ya, udah Cukup aja ya. Nggak usah cukup panjang-panjang untuk lah. malam ini. Nah, buat teman-teman kalau mau tanya silakan di komen aja nanti ya. Oke. Oke, Yuk. oke, gitu dulu kali Dad ya malam Yuk. ini. Oke, sampai ketemu Dadah. lagi teman-teman. Dadah.